Oke, ini adalah Realme XT, HP terbaik dari Realme di tahun 2019 lalu. HP ini tidak terlalu banyak diperbincangkan oleh pecinta gadget atau tenggelam begitu saja. Padahal saat itu HP ini membawa spesifikasi yang sangat bagus. Ya, mungkin dominasi dari saudaranya Realme 5 Pro menjadi alternatif orang untuk tidak melirik HP ini. Padahal selisih harganya cuma 500 ribuan dengan penambahan fitur yang lumayan banyak juga ya saya rasa. Panel yang dipakai di Realme XT ini sudah support AMOLED, bodinya terbuat dari kaca, proteksi layarnya juga sudah Corning Gorilla Glass 5 di depan dan di belakang. Audionya juga sudah support Dolby Atmos, fingerprintnya sudah berada di dalam layar. Dan satu fitur lagi yang tidak ketinggalan adalah resolusi kameranya yang sudah 64 megapiksel, sedangkan di Realme 5 Pro masih 48 megapiksel. Untuk penambahan fitur yang tadi, itu kasusnya terjadi pada 2 atau 3 tahun yang lalu. Tentu 2-3 tahun belakangan ini Realme sudah mengeluarkan banyak smartphone baru. Lantas di tahun 2022 sekarang, apakah performa dari Realme XT ini masih oke? So, gue Karsa dan ini adalah review singkatnya. Kesan pertama saya melihat desain dari Realme XT ini adalah kalem, simple, dan tidak terlalu lebay. Ya, walaupun Realme bilang kalau desain yang mereka bawa namanya hiperbola. Ya, kalau dirujuk ke dalam bahasa Indonesia, arti hiperbola adalah lebay atau berlebihan. Tapi desain dari Realme XT ini menurut saya malah lebih kalem dari Realme 5 Pro yang membawa desain dengan garis-garis patah, sedangkan Realme XT ini desainnya polos banget. Secara desain beda Realme XT dengan Realme 5 Pro hanya itu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka desain dari Realme XT ini. Oh ya, bahan bodi belakang dari Realme XT ini sudah terbuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5. Begitu juga dengan proteksi layarnya yang juga sudah Corning Gorilla Glass 5. Di bagian depan HP ini masih punya poni setitik yang juga sebagai kamera selfie. Tampak dari depan memang HP dengan poni di tahun 2022 agak ketinggalan sih. Ya, yang kebanyakan sekarang HP 2 jutaan sudah pakai Fansol Mini. Ya, walaupun iPhone 13 series masih pakai poni yang lumayan besar sih, tapi masih oke aja kok. Oh ya, panel yang dipakai di Realme XT ini sudah support AMOLED ya. Ini adalah salah satu upgrade yang dikasih dari Realme 5 Pro kemarin yang masih memakai panel IPS. Untuk jenis panel sendiri memang semua tergantung selera masing-masing. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kualitas warna yang dihasilkan dari panel AMOLED memang lebih bagus daripada IPS. Untuk saya pribadi tentu lebih memilih panel AMOLED ini ya. Realme XT dibekali dengan layar berukuran 6,4 inch dengan resolusi 1080x2340 pixel atau Full HD+. Baterainya 4000 mAh, Androidnya 11 berbasis Realme UI 2.0. Oh ya, untuk baterainya sendiri selama saya pakai memang masih oke ya, belum ada masalah sama sekali. Dipakai seharian dari pagi sampai sore masih bertahan di angka 23%. Dengan pemakaian ringan, buka YouTube, sosmed, dan sesekali balas chatting WA. Oh ya, untuk kecepatan daya pengisiannya sendiri, Realme XT ini dibekali dengan charger output 20 watt. Mengisi dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam. Untuk chipsetnya sendiri tidak beda ya dengan Realme 5 Pro. Sama-sama dibekali dengan Snapdragon 712i. Memang ini adalah chipset kelas menengah ke atas yang saat itu performanya sudah nggak usah diragukan lagi ya. Untuk main game sampai tahun sekarang masih lancar jaya sih. PUBG, CODM, PS, apalagi Mobile Legends. Tapi sedikit keluhan saya saat memakai HP ini ketika main game adalah penempatan lubang speaker yang dirasa kurang pas gitu. Letaknya di kiri sebelah bawah. Ya, pada saat kita main game, sebagian daerah jari jempol kita menutupi permukaan speaker, sehingga audio yang keluar kurang jelas. Jadi kalau mau audionya lebih oke, posisi HP kita harus diputar lagi. Ya, agak bete juga sih. Mungkin ini aja sih keluhan sedikit dari saya tentang Realme XT ini. Di sektor security atau keamanan, HP ini punya sensor fingerprint dan juga face unlock. Untuk fingerprintnya, HP ini sudah ditanam di dalam layar karena memang sampai saat ini hanya panel AMOLED yang support dengan fitur ini, IPS belum bisa. Untuk kecepatan bacanya sendiri terbilang masih cukup cepat.
Ya, begitu juga dengan face unlock-nya yang lumayan cepat. Beralih ke sektor fotografi, mungkin ini adalah salah satu fitur andalan dari Realme yang digembor-gemborkan di tahun 2019 lalu. Kamera dengan resolusi 64 megapiksel yang bersaing dengan Redmi Note 8 Pro saat itu. Untuk kamera sendiri, Realme XT ini punya 4 buah lensa kamera yang masing-masing beresolusi kamera utamanya 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel dan 1 megapiksel atau 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kualitasnya masih oke banget, warnanya gonjreng ya, tidak terlalu pucat. Ya, saya masih suka aja sih liatin hasil dari Realme XT ini. Oke, untuk hasil kamera dari Realme XT ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Berikut juga dengan sampel video audionya yang tanpa diedit. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Realme XT di resolusi 1080p 30 fps. Oh ya, dia sudah support sampai 4K, cuman tidak ada stabilisasi. Jadi kalau 1080p dia ada stabilisasi. Oke. Kita coba jalan. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung nilai sendiri. Oke, ini adalah hasil video kamera depan dari Realme XT di resolusi 1080p. Di sini muka kita jelas, tapi di belakang nggak jelas ya. Saat kita fokuskan ke belakang, malah objek muka nggak jelas. Atau kita coba ke ini dulu, yang lebih cahaya lebih bagus. Oke, sama aja sih. Oke, setelah 3 tahun berlalu, lantas apa kesimpulan dari Realme XT ini di tahun 2022? Tentu dengan mudah saya bilang HP ini masih worth it ya, apalagi untuk pilihan RAM 8GB dengan internal 128GB. Dimana untuk chipset masih lumayan powerful, kamera masih oke, layar kekinian, dan kualitas speaker yang masih mantap. Ditambah lagi dukungan fast charging 20 watt. Ya, walaupun banyak HP Realme terbaru yang belum lama rilis, tapi di harga second tentu range harga dari Realme XT ini masih bisa lumayan dipertimbangkan. Untuk varian RAM 4GB, internal 128GB, kebanyakan di marketplace Facebook yang bertebaran sudah berada di harga 1,8 juta sampai 1,9 jutaan. Dan 2 juta sampai 2,2 juta di RAM 8 dan internal 128GB. Tentu harga segini lumayan oke ya, mengingat harga barunya dulu saat rilis. Realme XT ini dibanderol dengan harga 4,5 juta untuk RAM 8GB dan 4 juta untuk RAM 4GB. Tapi semua tergantung selera dan kebutuhan teman masing-masing sih. Oke, sekian review Realme XT kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.